Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita kembali akan membahas sebuah game yang sangat luar biasa dari Daniel Dubov melawan pecatur Georgia, Badur Jobava. Game ini terjadi pada tahun 2016 di Doha, Qatar pada kejuaraan World Blitz. Daniel Dubov memulai permainan dengan C4, pembukaan Inggris. Kemudian Badur Jobava membalas dengan kuda F6, selanjutnya kuda C3 dan E6. Hitam siap untuk menimbangkan gajah petak gelap. Daniel Dubov kemudian mendorong pion E4 dan di posisi ini Badur Jobava mendorong D5, mengajak kedua pion putih untuk baku hantam. Dubov menolak terjadinya pertukaran. Dia mendorong E5, menyerang kuda, dan Badur Jobava juga menyerang balik kuda Dubov. Kemudian Dubov makan kuda, begitupun dengan Jobava, dia makan kuda. Dubov membalas dengan pion makan pion, lalu menteri makan pion. Sepintas terlihat bahwa Dubov memiliki pion susun pada lajur C, namun ini bukanlah sebuah masalah. Dubov langsung mendorong D4, menguasai petak senter dengan dua pion. Kemudian Badur Jobava mendorong B6, bersiap untuk fianchetto, dan Dubov membawa gajah ke petak E2. Setelah itu Jobava memainkan gajah fianchetto, langsung menekan pion G, dan ini membuat Dubov kemudian berkesempatan langsung mengadu gajah. Jobava mengambil gajah. Kemudian Dubov juga mengambil gajah sambil mengembangkan kuda. Selanjutnya Badur Jobava mengembangkan gajah ke petak D6, bersiap untuk rokade di sayap raja. Dan di posisi ini Dubov langsung memulai serangan. Menteri A4, skak. Skak ini ditutup dengan pion C6. Setelah itu Dubov rokade terlebih dahulu dan Jobava juga ikut rokade. Kemudian benteng ke B1 dan Badur Jobava memainkan benteng C8. Di posisi ini Dubov mendorong C5, langsung menyerang gajah. Badur Jobava merespon dengan pion makan pion, lalu Dubov mengambil pion. Setelah itu gajah makan pion. Daniel Dubov tertinggal satu pion, namun ini memberikan dia kesempatan untuk membawa benteng pada baris ke-7. Sebuah teknik sederhana, teknik posisional yang sangat penting yang harus kita ketahui. Di posisi ini Badur Jobava mendorong A5, kemudian kuda ke G5, langsung menekan pion F7. Jika benteng ke petak F8 untuk menjaga pion, maka kuda E4, menteri dan gajah terancam. Menteri E5, kemudian kuda makan gajah, menteri makan gajah, dan gajah A3. Dubov akan menang kualitas. Oleh karena itu, di posisi ini Badur Jobava mencegah benteng dengan cara menyeimbangkan benteng A7 yang menantang pertukaran benteng. Dubov merespon dengan kuda mundur menyerang gajah dan menteri. Menteri E5, lalu kuda makan gajah. Setelah itu menteri makan kuda. Kemudian Dubov membuat serangan dengan gajah E3. Hitam berada dalam masalah besar. Salah satu dari menteri dan bentengnya akan hilang jika dia memilih untuk menghindar.
Kalau di posisi ini benteng makan benteng, maka gajah makan menteri. Dubov unggul menteri dan ini akan sangat berbahaya untuk hitam. Di game sesungguhnya, Badur Jobava memainkan menteri makan gajah. Jobava berharap benteng makan benteng, lalu menteri makan benteng, dan dia akan unggul 1 perwira. Jika di posisi ini pion makan menteri, maka benteng makan benteng. Meskipun putih unggul karena punya perwira, tetapi hitam masih bisa memberikan perlawanan dengan struktur seperti ini. Di game sesungguhnya, Daniel Dubov memainkan langkah tingkat tinggi yang tidak akan bisa dipahami oleh pecatur pemula biasa. Dubov memainkan sebuah teknik yang disebut dengan switch hand zouk. Di posisi ini, mengambil menteri adalah suatu kepastian, tetapi ada langkah yang lebih pasti dan lebih baik. Dubov memainkan langkah switch hand zouk itu dengan cara benteng makan kuda. Langkah ini membuat Badur Jobava seketika langsung menyerah. Kalau benteng makan benteng, maka pion makan menteri. Putih akan menang dengan mudah. Kalau menteri makan pion, maka benteng makan benteng, skakmat. Dan kalau menteri makan pion skak, maka benteng makan menteri, setelah itu benteng makan benteng. Kembali Dubov unggul 1 menteri. Dengan demikian, ini akan memberikan kemenangan yang mudah baginya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasmus.